Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Audia, mahasiswi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memecahkan masalah persediaan dengan menggunakan metode ABC. Tapi sebelum itu, tahu nggak sih apa itu persediaan? Nah, menurut Schroeder, pada tahun 1995, persediaan atau inventory adalah stok bahan yang digunakan untuk memudahkan produksi atau untuk memuaskan permintaan pelanggan. Nah, persediaan ini sangatlah penting bagi perusahaan manufaktur karena ketidakadaannya persediaan akan mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan memenuhi keinginan pelanggannya. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan adanya perencanaan persediaan agar dapat memenuhi permintaan pelanggannya. Untuk adanya perencanaan persediaan, maka dibutuhkan kapan melakukan pemesanan item bahan baku dan kapan melakukan pembelian jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Untuk melakukan hal tersebut, maka kita perlu membuat skala prioritas persediaan agar tahu perencanaan persediaannya. Nah, untuk membuat skala prioritasnya itu, kita dapat melakukannya dengan metode ABC. Analisis ABC didasarkan pada sebuah konsep yang dikenal dengan nama hukum Pareto. Hukum Pareto menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki presentasi terkecil sebanyak 20% yang bernilai atau memiliki dampak terbesar sebanyak 80%. Berdasarkan hukum Pareto, analisis ABC dapat menggolongkan barang berdasarkan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga terendah, dan kemudian dibagi menjadi kelas-kelas besar terprioritas. Biasanya dinamai dengan kelas ABC dan seterusnya, dari peringkat nilai terbesar hingga terendah. Oleh karena itu, analisis ini dinamakan analisis ABC. Nah, dalam hal ini, analisis ABC dapat ditentukan menurut masing-masing kelasnya dengan menggunakan 3 kelas, yaitu A, B, dan C. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke contoh soal untuk menyelesaikan masalah persediaan menggunakan metode ABC. Di sini diketahui sebuah minimarket memiliki 9 jenis buah dengan jumlah penjualan bulan lalu dan harga per kilogram ditampilkan pada tabel di bawah ini. Dapat dilihat di tabel volume penjualan, harga, dan jenis buahnya. Kemudian kita disuruh lakukan klasifikasi kelas ABC dengan ketentuan A 75%, B 15%, dan C 10%. Nah, untuk langkah awal perhitungan menggunakan metode ABC, maka yang dicari pertama yaitu value produk dan presentasinya. Nah, value produk dapat dicari dengan mengalihkan volume penjualan dikali harga per kilogramnya. Didapatkanlah hasil seperti yang ada di tabel ini. Kemudian, kita untuk menentukan presentasinya dengan cara value produk dibagi jumlah value produk dikali 100%, maka didapatkanlah hasil seperti yang ada di tabel ini. Kemudian selanjutnya kita urutkan presentasinya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, sebelumnya itu kan presentasinya masih acak-acakan, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, di sini kita urutkan, maka diperoleh presentasi yang paling besar yaitu alpukat sebanyak 20%, mangga 16%, jeruk 14%, apel 10%, pir 10%, jambu biji 9%, anggur 9%, kelengkeng 8%, dan delima 4%. Setelah diurutkan, maka kita kumulatifkan. Caranya yaitu dengan presentasi pertama masuk ke kumulatif pertama. Kemudian untuk menentukan kumulatif selanjutnya, maka presentasi yang kedua ditambah dengan kumulatif sebelumnya. Begitu selanjutnya. Kemudian di sini kan kelasnya masih belum diketahui, sedangkan di soal kita disuruh mengklasifikasikannya berdasarkan ketentuan yang sudah diberikan. Nah, untuk mengklasifikasikannya kita melakukan pembagian kelas. Pada soal ditentukan kelas A itu 75%, artinya kita harus mencari produk yang mendekati angka 75%. Nah, karena angka 75% ini pada kumulatif berada di tengah-tengah antara 70% dan 79%, jadi kita cari selisih angka yang paling mendekati 75%. Nah, di sini 75% dikurang 70% sama dengan 5%, itu ada di buah pir. Kemudian 75% dikurang 79% sama dengan 4% itu ada di jambu biji. Nah, untuk mencari selisih angka yang paling mendekati 75% itu kita cari yang paling kecil.
Nah, karena yang paling mendekati angka 75% adalah 79%, yaitu jambu biji, maka kelas A diambil dari mulai alpukat sampai dengan jambu biji. Kemudian kita cari yang B-nya, yaitu yang ditentukan 15%. Artinya 75% dikurang 90%. Nah, karena angka 90% di tabel kumulatif berada di antara 88% yaitu anggur dan 96% yaitu kelengkeng, jadi kita cari selisih angka yang paling mendekati 90%. Nah, cara mencarinya itu sama seperti mencari kelas A, dan di sini sudah kita dapat yang paling mendekati yaitu yang 6% ini. Jadi yang paling mendekati angka 90% adalah 96%. Maka kelas B diambil dari anggur sampai dengan kelengkeng. Nah, untuk mencari kelas C, dia dapat langsung saja diambil dari sisa kelas A dan kelas B. Jadi yang termasuk kelas C hanya buah delima. Di sini sudah dapat kita lihat tabel hasilnya. Yang termasuk kelas A itu dari mulai buah alpukat sampai jambu biji. Kelas B itu ada anggur dan kelengkeng, dan kelas C ada buah delima. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.